Karya, Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Saya bersyukur dilahirkan di Indonesia karena Indonesia memiliki banyak keragaman. Indonesia itu negara yang tentram, aman, damai, dan juga sejahtera. Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Indonesia memiliki berbagai pulau yang subur, yang banyak dan memiliki berbagai agama di dalamnya. Jadi kita bisa mempelajari berbagai bahasa, budaya, dan agama dari Indonesia. Langsung saja kita menuju ke rumah narasumber kita, yaitu Sugeng Zamaksari. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang sangat disegani. Bagaimana pengalaman Mbak sendiri mengenai pemberontakan PKI? Ya, kalau pengalaman saya, PKI itu terjadi pemberontakan. Diri saya itu pas tanggal 30 September 65 itu saya tidak di rumah. Saya berada di stasiun Surabaya, stasiun kereta api Surabaya. Nah, di sana saya kebetulan ya namanya anak muda masih ya termasuk santri pondok ya. Ya tidak cari hotel, tujuannya mau ke Batu Ampar. Nah, karena kemalaman di stasiun itu, saya lalu tidur di stasiun. Itu kan ada tempat untuk narik itu dekat kegiatan para pegawai itu narik tarian skip namanya. Nah, saya tidur di situ gelar koran di situ. Tahu-tahu kurang lebih jam 3 itu saya dikejutkan oleh itu para pegawai itu membicarakan tentang situasi Jakarta. Ini Jakarta gawat ini. Nah, ini ada tentara-tentara yang ngekup di situ di Jakarta. Saya karena anak muda jadi tidak berani tanya ya. Terus tapi saya dengarkan. Jadi rupa-rupanya ini peristiwa gawat di ibu kota. Nah, kemudian ya sampai pagi subuh saya sholat subuh di situ. Terus kemudian saya menuju ke, dulu belum ada itu jembatan belum ada, jembatan Suramadu itu belum ada. Jadi masih pakai perahu. Masih ke Maduranya pakai. Itu nyebrang berarti ya? Ya, nyebrang laut tapi pakainya perahu. Nah, sampai di sana saya ya biasa kemudian menuju ke sana pelabuhan perahu, bukan pelabuhan besar, pelabuhan perahu. Dermaga kecil berarti? Iya, dermaga kecil. Saya lalu naik bis sampai ke Batu Ampar, tapi bukan di tempat makamnya, itu belum, masih kira-kira kurang lebih 5 atau 6 km. Saya di situ, terus di situ kemalaman lagi. Saya lalu bermalam di situ. Di rumahnya namanya anak muda di bawah saya umurnya, namanya Bedowi. Saya kebetulan masih ingat namanya Bedowi. Saya di istilahnya dihormati dan lain sebagainya di situ. Nah, kemudian besok paginya saya berjalan. Memang tujuan saya sebetulnya
berjalan kaki dari Surabaya ke Batu Ampar. Tapi oleh karena rasanya itu lain, ala itu kok menjadi rasa-rasen wegah itu. Saya lalu naik jalannya itu dari situ. Nah, saya lupa itu nama desanya itu. Nah, lalu saya jalan lewat itu, lewat tegalan itu, terus sampai sana, sampai Batu Ampar. Ya, saya bermalam di sana kurang lebih 1 minggu. Setelah itu kemudian saya menuju ke Batu Ampar, ke Sambangannya itu, ke Sambangan. Di sana sholat subuh di sana, di Sambangan itu. Kemudian saya masih ingat, ya apa itu termasuk muadzin apa imamnya sana saya lupa. Saya di Mek sampai mana? Saya Semarang. Oh, Semarang. Ini di Jawa, di Jakarta ada peristiwa ini. Apa? Peristiwa apa, Pak? Ya, saya lupa manggilnya. Bapak, ya Pak Ustaz. Ini PKI hukum gitu. PKI hukum. Oh iya, bisa ngomong ini itu. Kemudian terus turun itu, terus masjid, terus saya tujuannya kan mau pulang ya. Itu di kota itu sudah banyak tulisan-tulisan Ganyang PKI. Ini peristiwa padahal pada waktu itu kan PKI termasuk 4 partai yang termasuk partai besar ya, 4 partai. Tuh, ini kok gini, saya katakan sudah, karena Mas belum tahu situasinya yang sesungguhnya, sudah terus pulang naik kereta api terus sampai di rumah. Ya, kebetulan saya pada waktu itu masih kadang-kadang di sini, di rumah Mangkang Kulon sini. Karena kebetulan saya tapi sudah punya istri, tapi istrinya belum begitu belum. Kalau kuno kan masih kecil nikah kayak gitu. Ya. Nah, kebetulan saya punya rumah lagi oleh mertua itu, dibuatkan rumah di Kaliwungu. Di Kaliwungu itu di dekat Kaudana. Nah, itu ketika saya di sini itu peristiwa pengganyangan PKI-nya itu di sini sepi, tidak ada. Ya, di sini sepi. Terus ketika saya kan tidak rutin, saya 1 malam, kadang 2 malam. Ketika di Kaliwungu, ya Kaliwungu sepi, yang terjadi pengganyangan PKI di sini. Jadi delalah diparingi selamat tidak. Tapi menurut kata orang, kalau di sini itu ya PKI yang tokoh-tokoh itu diganyangi, dipegangi. Ya, di sini namanya, ya lupa namanya, namanya Suprat di panggung itu. Terus kemudian di sini ada lagi Mbah Madrim. Mbah Madrim itu seorang pengusaha ketoprak, itu juga PKI, ya, diganyang. Terus itu ceritanya, karena saya tidak menangi langsung, saya pas di Kaliwungu. Kalau di Kaliwungu itu tokoh-tokohnya namanya Pak Sukaimi, itu lurah, ya, diganyang. Terus tiap malam ada tokoh PKI-nya itu yang istilahnya diganyang. Ada yang
yang di Ganjangja itu tidak lalu dikeprui itu enggak, tapi karena mungkin Digdoyo dilarang pakai mobil lalu orangnya itu diinjak badannya, terus mobilnya jalan. Nah itu ketika orang-orang PKI itu begitu, terus dibawa ke sana, namanya Darupono itu desa, itu ditembak di sana oleh RPKAD. RPKAD itu Kesatuan Tentara. Itu terus saja kejadian itu terjadi, saya lupa berapa bulan, berapa hari. Akhirnya Jenderal Soeharto itu pada waktu itu Mayor Jenderal, belum jadi presiden berarti Pak? Belum. Itu kemudian lalu mengupayakan agar itu PKI dibubarkan. Tahun 66 dengan segala upaya Jenderal Soeharto itu akhirnya tahun 66 PKI itu dibubarkan dengan ada itu keputusan MPR tahun 66 itu, tapi lupa nomornya, kalau tidak salah nomor 33 itu PKI dibubarkan. Pak Harto pada waktu itu lalu diangkat oleh MPRS, pakai S, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Dulunya Pak DPR ya DPR pakai S, MPR ya pakai S, diangkat menjadi belum presiden tapi presiden sementara, itu namanya apa istilahnya ya. Kemudian setelah itu Pak Harto ditetapkan keputusan MPR, Pak Harto ditetapkan sebagai presiden. Ketika ketetapan MPR itu S-nya hilang itu ya. MPRS itu hilang menjadi MPR. Berarti itu hilang setelah Pak Harto ditetapkan? Iya, setelah ditetapkan jadi presiden itu hilang. Situasi keadaan di negara itu pada awal kejadian HUB PKI itu ya sepertinya rakyat itu dalam keadaan kebingungan, tapi akhirnya setelah kesatuan RPKAD itu turun ke bawah, dan RPKAD itu kan kesatuan yang percontohan itu. Nah dulunya kan Cakrabilawa itu loh. Nah, terus kita mengikuti liwat koran-koran dan lain-lain. Cakrabilawanya itu yang termasuk terlibat namanya Untung itu. Sementara itu dia akan pegang kekuasaan, tapi alhamdulillah berkat RPKAD itu jadi istilahnya politiknya kalah. Lalu RPKAD itu RPKAD itu saya ingat yang dikomandani oleh Pak Sarwoedi, Jenderal Sarwoedi. Pada waktu itu kalau tidak salah Letnan Sarwoedi. Kemudian di bawahnya itu namanya Santoso, ya Jenderal Santoso. Nah, itu yang berjuang untuk menegakkan kebenaran pada waktu itu. Akhirnya Pak Harto menjadi presiden. Kelihatannya pada waktu Pak Harto menjadi presiden itu ya biasa-biasa saja. Artinya kemampuan Pak Harto memimpin negara itu ya sepertinya banyak
dukungan bantuan dari jajaran militer dan dari jajaran tokoh-tokoh. Tapi kemudian lambat laun kelihatan Pak Harto itu politiknya itu mapan gitu. Akhirnya sampai MPRS-nya itu hilang, MPR itu kemudian tahap kedua dia bisa menggait para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh negara. Akhirnya dia terus MPR berikutnya dipilih lagi. Dari itu terus kemudian Pak Harto menjadi tokoh politik yang handal. Ini karena pengalaman ya begitu. apa coba situ mengajukan pertanyaan biar saya bisa. Seingat saya malahan malah tidak begitu merata. Koreanya kan tidak merata. Tapi kalau situ menanyakan, kami coba kalau ada pertanyaan bisa melengkapi mungkin. Untuk PKI itu sendiri, Pak. Iya. PKI kan setelah ditangkapnya Letkol Untung itu kan sebagai pemimpinnya PKI kan kalau nggak salah. Itu kan saya itu ada beberapa korban itu gimana, Pak? Korban yang kekerasan PKI itu sendiri. Yang korbannya itu sebelum terjadi coup. Sebelum terjadi coup. Iya. Kalau sesudah itu korbannya PKI-nya. Jadi bukan non PKI yang korban, tapi yang korban kalau setelah coup itu jadi yang menjadi korban PKI, tapi bukan korban, yaitu konsekuensi daripada tindakannya itu. Tapi pemimpinnya PKI itu pada waktu itu bukan Untung itu orang kedua atau orang ketiga. Yang orang pertamanya itu Aidit itu. Oh iya. Aidit itu ketua umumnya itu Aidit. Nah, Untung itu tokoh di PKI di peristiwanya itu, peristiwa coup itu termasuk Letkol Untung itu tokohnya ya. Sebelum peristiwa itu banyak kengerian di masyarakat, terutama masyarakat agamis, ulama. Itu kan banyak dipegang tentara PKI lalu Perjoyo dibunuh. Itu sebelumnya di Madiun, di pondok-pondok yang salaf itu banyak korbannya. Tapi setelah peristiwa itu menjadi korban PKI-nya. Berarti itu kalangan-kalangan ulama dan para santri itu ikut turun juga, bro, untuk memberantas PKI atau? Oh iya. Gerakan itu ya gerakan pemuda-pemuda Ansor, Banser, kemudian sama-sama dengan dari pesantren, anak-anak santri itu bergerak, istilahnya bareng-bareng gitu. Kalau malam ada informasi ini yang akan tokoh ini, itu ya bareng-bareng ke sana, nyekel orangnya itu, megang itu. Ya situasi menjadi seperti mencekam gitu. Itu benar-benar
istilahnya tentara itu ngecul ke sakarmu gitu ya, tidak seperti sekarang tertib nih, kalau anu terus malah yang disalahkan ya anu enggak, tapi sakarmu mau diapakan tokoh-tokoh itu, ada yang itu ya, di sini aja di Plumbon sini ada makam itu, ada kuburan itu ya. Kalau sudah jelas tokoh itu terus dibawa ke situ, ditembak di situ langsung. Setelah ditembak nggak usah pakai dimandikan macam-macam, ditembak terus dikubur di situ. Itu pengalaman pada waktu itu. Tapi ya itu, saya alhamdulillahnya tidak langsung melihat itu, tidak langsung, karena kebetulan saya oleh orang tua istri itu dibuatkan rumah di sana, jadi bermalam di sana. Ketika bermalam di sana, pengganyangan itu istirahat. Nah, yang ada di sini, jadi ngetan ngulon itu saya masih ingat. Aku kok diselametke ora diweruhke, tidak ikut, artinya tidak ikut. Nah, soalnya anak muda kan seneng jani kalau ikut ganyang itu, PKI itu kan seneng. Tapi kebetulan tidak melihat karena tempatnya lain itu ambilnya kok sejarah itu ya. Pertanyaan terakhir Pak sebelum kami tutup, adakah pesan untuk para generasi muda di masa mendatang Pak, untuk tentang sejarah itu sendiri? Ya, karena sejarah itu demikian, untuk generasi muda, marilah kita tetap berada pada posisi bahwa PKI itu adalah organisasi yang menyesatkan. Jadi kepada pemuda-pemuda itu, PKI adalah organisasi yang menyesatkan, karena sebelumnya saja sudah banyak ceramah-ceramahnya itu yang menyatakan bahwa ini nanti kalau PKI menang, nanti tanah-tanah itu dibagi kepada masyarakat. Yang tidak punya tanah, marilah masuk PKI. Itu antara lain yang kaitannya dengan Undang-Undang Land Reform itu. Itu kan lebih dari 5 hektar, seorang itu hanya bisa mempunyai tanah 5 hektar, selebihnya itu diambil negara. Tapi pada waktu itu belum jadi ketentuan, itu ucapannya mereka itu. Jadi kalau ada sejarah-sejarah PKI, ada film PKI dan lain sebagainya, sebaiknya generasi muda itu juga menyaksikan. Jadi jangan ikut-ikutan. Kemarin ini kan ya dilarang atau gimana, sampai Pak Gatot sampai Panglima itu memerintahkan melihat. Itu sebab ada oknum yang nggak usah lihat film sejarah PKI, karena itu karangannya saja, penulis cerita dan sutradara saja. Itu ya wis jelas loh, kalau film itu ya dibuatnya dari riwayat tulisan sejarah dan sutradara, tapi tidak lalu dibegitukan. Nah, ini pesan kepada para pemuda, jangan sampai ikut-ikutan begitu. Ya, itu tadi cukup beberapa pengalaman yang sudah disampaikan. Ya. Terima kasih pada Kiai Jangasari sudah mau meluangkan waktunya. Ya. Sama-sama. Dan kalau mungkin ada kekeliruan karena faktor usia kan, mungkin lupa, mungkin gimana. Nah, saya awali dengan tadi itu pengalaman saya ketika pas breaknya PKI.
itu mungkin saya ada menyebutnya lupa. Kalau saya itu nyebut Bedowi yang di Madura sana itu alhamdulillah masih ingat saya. Karena keramahan, kepinteran, pinter sekali itu namanya Bedowi. Pinter kepada saya, bukan pinter secara hukum. Ketika saya mau menuju ke makam Mbah Samsudin itu diopeni oleh itu semalam itu alhamdulillah itu masih ingat itu. Tapi desanya itu kadang ingat kadang lupa saya desa saya bermalamnya itu ya mungkin itu. Itulah tadi sedikit penjelasan dari Mbak Haji Zamasari, dan juga ada beberapa pesan yang bisa kita amankan untuk dilaksanakan untuk para pemuda menjadi lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selalu ingat pesan ibu 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan di air yang mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.